banyak sekali yang saya mau tanya-tanyakan kepada Adi Arsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Dengku. Jumpa lagi dengan channelnya Mau Calling Satu TV. Lama sekali tidak buat vlog, tapi kali ini spesial. Saya buat vlog dekat bibir pantai, namamu Tamparan, Dengku. Jadi hari ini saya bersama teman lamaku. Kebetulan dia sebagai lawyer, dia juga ketua LSM di Sulawesi Selatan, tapi punya profesi baru. Mau tahu profesinya seperti ini, Dengku? Jangan kau anggap luka hatiku akan terobati dengan kata maaf. Cukuplah sudah kau menyakiti, habislah sudah kesabaranku, takkan mampu ku menahan derita cinta, tak sanggup lagi ku menahan sakitnya hati. Dengku, sudah melihat video klipnya teman lamaku? Bosku, ini kan kita sebagai profesi pengacara, lawyer, kemudian sebagai ketua lembaga di Sulawesi Selatan. Lebih tepatnya dia ketua LSM Perak. Kenapa bisa Ki mencari profesi selain itu kemudian jadi penyanyi? Jadi hobi menyanyi itu sebenarnya sudah lama, sejak dari kecil, cuma tidak ada wadah, tidak ada tempat untuk menyalurkan. Kebetulan saya ketemu teman-teman yang baik hati dari seniman-seniman di Makassar. Kalau bisa Pak Ketua seperti ini, toh dijadikan bagaimana kalau kita buat saja seperti ini, dan karya-karyanya dan lagu-lagunya bisa kita tayangkan apa dan sebagainya. Jadi saya bilang, oh kayaknya bagus itu. Kayaknya saya mulailah kerjasama dengan mereka, termasuk rekaman apa dan sebagainya. Kalau boleh tahu ini bosku, ini video-video klip ini kemudian pencipta lagu ini dari mana semua ini? Ada beberapa sih, ada memang yang sudah malang melintang sebagai pencipta lagu daerah di Makassar, pencipta lagu dangdut. Terus ada, bahkan ada dari pengamen jalanan kemarin yang mempercayakan saya membawakan lagunya. Dengku, ternyata ada pengamen jalanan yang dipercayakan ini Adi Arsa sebagai penyanyi. Jadi artinya penyanyinya Ardi, kemudian penciptanya dari pengamen? Iya, pengamen. Kebetulan namanya Dengan Cu. Jadi dengan Cu, semoga sukses terus dengan Cu. Ditunggu karya berikutnya. Ditunggu karya berikutnya dengan Cu. Ardi, ini kan sangat luar biasa, penyanyi-penyanyi ini di kota Makassar kan sangat banyak. Selain penyanyi Bugis, kemudian penyanyi Makassar, pastikan pada saat masuk di industri musik nantinya ke depan banyak persaingan. Bagaimana sih cara mengatasi fenomena musik di tanah air ini? Kalau saya sih, saya tidak pernah menganggap itu saingan, karena saya ini datang cuma mau menyalurkan hobi, mengisi juga kekosongan. Saya kan padat biasa jadwal pengacara, sebagai lawyer, pengacara, terus sebagai aktivis LSM, otomatis kegiatan kan banyak untuk mendampingi masyarakat apa semua. Jadi kedepannya mungkin salah satu cara ya harus eksis berkarya. Eksis berkarya itu ya kita harus siapkan apa-apa lagi karyanya ke depan. Dan alhamdulillah untuk beberapa bulan ke depan ini kami sudah, termasuk saya sendiri, punya ciptaan sendiri yang kami akan garap kembali. Oh, sudah ada Sudah ada beberapa ciptaan sendiri. Saya langsung yang ciptakan.
Jadi insya Allah ke depan itu kami garap bersama teman-teman, tentunya teman-teman seniman yang ada di Makassar, termasuk saya libatkan mungkin ada beberapa dari Jakarta juga. Jadi bosku, ini kan musik di tanah air, di Bugis Makassar, di kota Makassar juga. Kira-kira kedepannya kita ini setelah musiknya banyak atau lagu-lagu tak banyak, ini nanti akan dipasarkan kah atau tidak, gimana sih? Kalau itu sih tergantung rezeki ya. Iya, kalau kita ini cuma ya jalan saja. Saya kan tidak melihat itu. Saya hampir semua profesi yang saya geluti itu ya mengalir saja kayak air, tidak perlu ada yang kalau itu menghasilkan rezeki, alhamdulillah. Jadi Dengku luar biasa, ada yang saya garis bawahi, mengalir saja seperti air. Bosku Ardi, ini kan kita ini setelah sesudah pandemi COVID, kemudian kamu berkarya, kamu buat musik di Makassar. Kira-kira sedikit supaya netizen tahu, kalau kita berkarya musik itu membutuhkan biaya apa tidak? Tentunya ada, cuma kan itu tergantung kita seperti apa yang ingin kita hasilkan. Kalau semakin budget yang kita sediakan semakin besar ya, otomatis kan kita berbicara kualitas juga. Cuma kalau untuk masalah kualitas, saya rasa tergantung strategi juga sih, strategi teman-teman sendiri caranya untuk mengakali. Dan kedua, profesionalisme dan pengalaman mungkin. Jadi mungkin kalau untuk saat ini saya lebih banyak sharing-sharing sama teman-teman yang sudah lebih duluan terjun di dunia seperti kita kan sebagai pendatang baru. Inspiratif sekali Dengku. Jadi saya wawancarai teman lama ini, ternyata sangat luar biasa karena selain dia profesinya lawyer, kalau bahasa Indonesianya itu pengacara, ada lagi bahasa lainnya advokat. Ini sangat super sekali karena selain dia ketua lembaga LSM Perak, dia juga menambah profesi lain sebagai penyanyi. Tapi saya lihat musik-musiknya sangat luar biasa. Saya jempol karena bukan hanya di luar sana tapi di kota Makassar bisa tonjol. Bro, bosku, saya tambah sedikit lagi nih. Harapanmu untuk anak-anak muda ke depannya seperti apa, dan kemudian harapanmu antar dengan anak muda ke depan seperti apa sih? Oh iya, siap. Jadi untuk para pemuda, saya rasa yang paling pertama mereka harus fokus sekolah dulu. Setelah mungkin fokus sekolah, mereka sudah tentukan mau jadi apa. Artinya apapun yang cita-citanya mereka, sepanjang itu positif, harus berkarya. Dan orang tua juga harus memberi motivasi untuk anak-anaknya. Mau dia jadi lawyer, mau dia jadi seorang aktivis, mau dia jadi wartawan, mau dia jadi seniman, penyanyi dan sebagainya, dan profesi apa saja itu, tentara, polisi, pekerjaan tentara, polisi, dan pengusaha apa dan sebagainya, kedokteran, ya itu tergantung dari pilihan anak masing-masing, jangan dipaksakan. Dan untuk saat ini ya generasi muda haruslah diisi dengan hal-hal yang positif untuk membangun bangsa dan negara. Saya rasa seperti itu. Dengar itu Dengku, netizen semua harus diisi semua kegiatan-kegiatan positif, hal-hal positif supaya kegiatan-kegiatan negatif itu bisa jauh. Jadi semoga video kali ini bermanfaat, simple dan jelas. Sebenarnya sih banyak sekali yang saya mau tanya-tanyakan kepada Adi Arsa, tapi ya biarlah cukup ini, nanti video berikutnya kita sampaikan lagi ke netizen di part 2-nya Dengku. Nanti kita launching juga lagu berikutnya ini, baru kita ini lagi. Jadi Dengku, sekian video ini. Maaf kalau ada kata-kata yang salah, simple tapi luar biasa menakjubkan. Saya klarifikasi lagu yang ketiga. Oh, lagu yang ketiga Dengku. Sekian dari saya, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.